Yang terhormat Bapak Alexander Wilio SSTP MSI, Patih Jagapati Kerajaan Uluai Desa 9 Damong 10. Aku kepada orang tua hendaknya menyuruh menyabah, bukan balai. Tapi zaman baharu ini banyak cara anak diubah. Yang penting tidak menghilangkan adat istiadat zaman-zaman kita. Aku hendak menyabah pada orang banyak, kepada damu nak menyambut gala, kepada orang tua nak menyambut nama, yang pada malam hari ini menyelenggarakan kesenian atau adat istiadat bergandang dalam rangka menyambut kami atau menyambut tamu agung Patih Jagapati beserta rombongan. Untuk itu dalam rangka menyambut tamu ini, saya juga menyampaikan pesan yang di mana-mana selalu saya sampaikan bersama Patih. Namanya bergandang kita ini yang banyak beramai, menyambut tamu dan sebagainya. Lalu pasti bisik jaluk yang dicecerkan, namanya tuak tumpah manuk mati. Nah, angin sambat semua orang. Hanya pesanku, aja untuk minum. Kalau bahasa laut deh, karena hiburan tidak bisik. Makan ada kanyang katanya, tidur ada kina, minum ada. Ini yang. Kalau dah zaman baru ini minum secukupnya. Itu kata Pak Hakim ya. Jadi tidak lagi minum mabuk. Karena kita ini banyak laju lancar. Kalau saya selalu menyampaikan minum sesuai takarannya. Karena kalau udah terlalu banyak hal yang tidak nyaman ditambah, banyak hal yang tidak nyaman didanai. Jadi untuk menjaga itu supaya kita, apalagi minuman ini bukannya sekadar arai karo, arai dirani pun makin cepat banyak diomong kecil. Makanya pesan tiada ke seluruh orang Dayak, lestarikan adat istiadat seni budaya, terutama pada generasi muda. Masih tumbuh, lama telah menjadi, hidup di kadang adat, mati di kadang tanah. Hidup berpemandu, mati berpemandu. Hijab di tanah, berdiri di adat, berdiam di Tuhan. Yang saya hormati Bapak Kasintel, Kejaksaan Negeri Ketapang yang mewakili Bapak Kejari, Pak Fajar. Ini beliau ini luar biasa, tadi ngirim foto ke saya amplas, tapi akhirnya sampai juga ke Tanjung Tanah Basi ini. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Saya senang dari Kejaksaan Negeri bisa hadir bersama kita, tidak hanya besok pagi tapi malam ini juga berkenan hadir bersama kita semua. Luar biasa. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD Kota Kedapang, Pak Sikat. Yang saya hormati seluruh kepala divisi perangkat daerah yang hadir bersama saya. Saya hormati Pak Camat Jaya Hulu, Pak Ketua DAD Jaya Hulu beserta seluruh pengurus DAD Kecamatan Jaya Hulu. Yang saya hormati para kepala desa yang hadir. Mudah-mudahan nanti bertambah semakin malam semakin ramai. Yang saya hormati semua orang tua daerah Pai Dulu Kaban, terutama para damong, mantir, damong betatai, mantir baris, damong tak kegelar, muda tua tak berkenama, muda tak berkepuri. Seluruhnya yang saya hormati, dan mungkin juga ada yang tidak saya sebut, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Akhirnya saya beserta rombongan bisa lagi menjajakan kaki di sini, di Tanjung, di Jalai, Tanjung Tanah Basi. Ya, saya senang bisa hadir kembali di sini untuk yang kesekian kalinya. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih, penghargaan dan setinggi-tingginya kepada Ketua DAD Jaya Hulu beserta panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Tentunya acara pokok kita besok hari dalam rangka kita berpakat untuk membicarakan persoalan-persoalan
terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya hubungan kita dengan investasi, hubungan kita dengan sesama masyarakat, juga hubungan dengan sesama pemerintah. Mudah-mudahan besok bisa menghasilkan kesepakatan yang baik untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama. Kemudian untuk malam ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada panitia, kepada ketua DAD kecamatan, kepada semua orang tua, uban tubuh kini tanggal yang sudah berkenan hadir atas penyambutannya, sambutan yang luar biasa pada malam ini. Pada Pak Domong Ajung, ya Pak Kendaga Ajung Victus, juga terima kasih sudah mendukung dan mempersiapkan acara ini. Saya senang, tepuk tangan untuk kita semua. Saya senang karena adat jalan Jabat Tinggi kita masih dijaga, masih kita pertahankan, masih kita rawat. Oleh karena itu, ini jangan sampai hilang, Pak Ketua DAD, Pak Domo. Karena budaya ini, budaya dan tradisi, termasuk adat, apalagi hukum adat, inilah menjadi identitas ciri khas kita. Kalau ini sudah kita lupakan, kalau ini sudah kita hilangkan, walaupun kemajuan zaman luar biasa, maka kita juga akan punah. Ya, orang tidak kenal lagi yang mana orang Dayak. Sudah tidak ada bedanya dengan orang Singapura, orang Amerika. Baju sama kemeja, ya, topi sama misalnya, sepatu sama. Tetapi karena kita masih menjaga, menjunjung adat, makanya kita hari ini Pak Camat masih pakai tekuluk, Pak Sikap, Kepala Dinas, bahkan Pak Pajak saja yang orang Jawa, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan, menghormati adat kita. Beliau memakai tekuluk ke pulau, tepuk tangan. Nah, kalau orang lain saja menghormati kita, masa kita sendiri tidak menghormati adat jalan Jabat Tinggi kita yang diwariskan, diturunkan oleh para leluhur kita orang Dayak dulu. Nah, saya sendiri hari ini atau malam ini khususnya tadi setelah melantik kepala desa, malam ini saya mohon tampil penuh saja sebagai Pati, jaga Pati, Lamang 9, Lamang 9. Dulu sudah saya pernah sampaikan, saya ini bukan orang yang sakti, Pak Pajak. Saya tidak punya ilmu, tidak punya jimat, karena tidak ada waktu belajar ilmu dan jimat. Banyak kuliah, sekolah. Tetapi karena takdir, karena amanah dari leluhur dan orang tua, maka saya terpanggil untuk mengajak semua orang-orang tua, semua daun mantir, semua hidayah apa leluhur Kabah, untuk kita pertama jangan malu, mengaku diri kita sebagai orang Dayak. Tetapi sebaliknya kita harus bangga mengaku diri kita orang Dayak. Mau apapun agama kita, ya, orang Dayak boleh agama berbeda-beda, termasuk bersama. Ya, di Kalteng itu banyak orang Dayak, agama Islam. Pengurus DAD Kabupaten, pengurus DAD Kecamatan, termasuk ketua DAD Kalteng juga Islam. Ketua DAD Kalsel Islam, tidak ada masalah. Tetapi mereka bangga, mereka tetap mengaku dirinya sebagai orang Dayak. Mereka tetap menjaga jalan Jabat Tinggi, proses kuat tubuh tanah belum jadi. Nah ini, apalagi kita. Jadi pesan saya pertama itu, setelah kita bangga, setelah kita tidak malu mengaku diri kita Dayak, kita harus tetap menjaga, mempertahankan, merawat adat budaya tradisi, adat jalan Jabat Tinggi, proses kuat tubuh tanah belum jadi. Seperti malam ini, jangan sampai hilang. Dan ini harus kita wariskan kepada anak-anak kita, harus kita wariskan kepada cucu-cucu kita, termasuk tadi gendang, ya, menabuh ini. Mudah-mudahan nanti ada generasi penerus, tidak hanya orang-orang tua, tetapi juga kepada anak-anak muda. Ini juga tugas, salah satu tugas DAD, bagaimana regenerasi di bidang adat, regenerasi di bidang budaya, regenerasi di tradisi kita orang Dayak. Jadi itu yang pertama. Kemudian mau ketemu, ini saya tidak perlu perkenalan diri, sudah kenal semua, sudah sekian kali ini. Saya hanya mengingatkan saja,
bahwa salah satu tujuan besok pertemuan kita ini, termasuk malam ini, adalah karena kita ingin orang Dayak itu berdaulat, bermartabat, bisa sejajar dengan suku-suku bangsa lain yang sudah lebih dulu maju dari kita. Oleh karena itu kita harus pintar. Kita ini berdaulat ini harus pintar. Berdaulat itu apa? Pertama, berdaulat secara budaya tadi ya. Kita tidak malu paku diri kita Dayak, tidak malu pakai tekuluk, tidak malu cara adat seperti ini. Ya. Yang kedua, kita ini harus berdaulat secara ekonomi. Tanah air kita kaya raya, sawit, tambang, kayu dan sebagainya. Nah, kita harus mampu mengelola, memanfaatkan sumber daya alam diberikan buat tak berimbang alam bumi untuk kesejahteraan kita. Yang ketiga, kita juga harus berdaulat secara politik. Kalau berdaulat secara ekonomi, kita ini orang Dayak yang sejahtera, harus maju. Kalau secara politik, orang Dayak harus menjadi pemimpin di tanahnya sendiri. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada semua orang tua, ubat tubuh di Tanggal, Hidayah Padul Kapan yang ada di jalan sekalipun. Supaya kita bisa berdaulat, kita harus pintar, kita harus cerdas. Supaya cerdas, cara paling mudah harus sekolah. Ya, Pak Camat ini orang Jalai juga. Kalau tidak sekolah, sarjana satu tidak mungkin bisa jadi camat. Pak Donatus Praseda, orang Jalai, tidak mungkin beliau bisa menjadi kepala BPKD kalau tidak sekolah. Termasuk Pak Sikat, orang Marau. Pak Fajar sendiri pun walaupun orang Jawa, kalau beliau tidak sekolah tidak mungkin bisa jadi jaksa ya Pak Fajar. Tidak mungkin. Makanya kita harus sekolah. Anak cucu kita harus sekolah, harus pintar. Gimana bicaranya pendidikan nomor satu. Supaya orang Dayak bisa bersaing, bisa sejajar dengan suku-suku bangsa lain. Kemudian kedua, kita harus sehat. Sehat ini saya tidak banyak minta. Pertama tadi kita kata pastikan kalau kita berada buang tumpah, manuk mati, ya, makan kenyang, minum secukupnya. Tidak usah minum mabuk. Terutama untuk anak-anak kita. Kalau minum mabuk ini kita sorang-sorang saja. Kalau ramai-ramai nanti takut kelahi, kacau, susah. Tangkap polisi, susah lagi urusnya. Cukup Pak Jaksa. Nah itu. Kemudian kedua, narkoba. Ya, narkoba hindarilah anak-anak kita. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menyampaikan, mengingatkan. Masing-masing menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga saudara kita, menjaga cucu-cucu kita, supaya tidak mengkonsumsi atau terlibat narkoba. Kalau sudah narkoba itu rusak, tidak bisa diperbaiki, sudah rusak. Dan dia mau sekolah kemanapun, mau melamar kemanapun tidak bisa, tidak akan diterima. Jadi harus sehat, harus pintar, harus sehat, ya. Yang ketiga, supaya bisa berdaulat, orang Dayak harus bersatu. Ya, harus bersatu, harus kompak. Nah, saya datang jauh-jauh ke sini karena memikirkan saudara-saudara saya, orang Dayak Jalai di sini. Termasuk Nawangan sekarang yang hadir saya lihat dari Mansmata, Pak Tihai, Pak Hosiam. Tadi ada pengurus DAD ya, Pak Soldanus, Pak Rason mungkin ada juga. Kalau tidak memikirkan kita rasa bersama, saya mending ikut apa? Karena agenda saya lebih padat dan saya akan persiapan ke Jakarta juga lusa. Tapi karena saya memikirkan saudara-saudara di sini, saya menyempatkan waktu, meluangkan waktu saya untuk hadir bersama orang tua obat tubuh di Tanggal Hidayah Padul Kapan. Saya ingin berbagi semangat, bukan karena saya ini hebat, tapi saya hanya ingin berbagi semangat, berbagi apa yang saya bisa, berbagi pendapat, berbagi saran, bukan karena saya hebat, tidak. Tetapi dari kekurangan dan kelebihan yang saya miliki, saya ingin saya tularkan, saya bagi kepada saudara-saudara yang ada di sini.
Saya juga baru pulang dari Simpang Hulu melakukan mediasi permasalahan antara PT Mayawara dengan Simpang Hulu dan Simpang Bok. Jadi antara tiga desa perang sudah bertimbang, sudah membuat kulit cabai tumpah darah, sehingga saya turun bersama adik-adik. Dan kemarin hari Sabtu kita turun, akhirnya terpaksa kita hukum adat. Kalau di sana ukurannya real 280 real. Karena sudah membuat kekacauan, membuat kegaduhan, sudah menyabuk, mengadu berapa desa, 2 kecamatan diadu, sehingga kita hukum adat kemarin. Nah, saya harapkan di sini juga hukum adat tidak hanya berlaku bagi orang, tetapi juga bagi kita sendiri. Tegakkan hukum adat kepada diri kita. Kita yang harus menjunjung tinggi wibawa hukum adat, termasuk wibawa peradaban adat. Kita dulu yang harus menghormatinya, baru orang lain. Nah, kalau kita sendiri juga tidak menghormati adat jalan Jabat Titi, orang lain juga mikir untuk apa yang dia sendiri yang tidak menghargai. Jadi ini saya kira belum jadi pemikiran para orang tua, para damong semua, kemudian seluruh jajaran DAD. Bagaimana kita yang memiliki adat ini harus lebih dulu menghormatinya, harus lebih dulu menghargainya, harus lebih dulu melaksanakannya. Ya, kalau bukan kita siapa? Nah, mungkin kita dulu minta Mas Fajar, kalau kita sendiri tidak. Nah, mungkin kita minta dulu orang Melayu, orang Jawa, orang Bugis. Harus kita sendiri dulu yang menghormati budaya, tradisi, adat jalan Jabat Titi kita. Jadi saya kira ini saja yang saya sampaikan, ya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tapi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Pak Ketua RD, Pak Damo, dan seluruh panitia, seluruh keluarga besar saya yang ada di Jelai Senayan ini. Ini akan dipertahankan sampai kapanpun, jangan sampai hilang. Inilah harga diri kita orang Dayak. Ada pada adat jalan Jabat Titi, nosek tumbuh tanah Sulawesi Jati. Ya, dan saya sebagai Pati Jaga Pati hadir keliling kemana-mana, bukan kampanye, ya, bukan untuk kampanye, tetapi saya ingin melaksanakan amanah, melaksanakan panggilan yang diberikan kepada saya para leluhur oleh para orang tua untuk memastikan adat jalan Jabat Titi, Krosek Tumbuh tanah Sulawesi Jati masih tegak di tanah Dayak. Jadi saya kira ini, ya, ini sebenarnya tujuannya. Sekali lagi saya ulangi, saya keliling kemana-mana, ya, selain saya sebagai sekda melakukan tugas-tugas pemerintah, saya sebagai Pati Jaga Pati ingin memastikan adat jalan Jabat Titi, Krosek Tumbuh tanah Manyali masih tegak di tanah Dayak. Nah, itu ya, supaya tidak ada tafsiran lain-lain. Bilang saya gini, tidak ada. Saya setulus hati, seikhlas hati saya melaksanakan amanah saya sebagai Pati Jaga Pati. Saya kira demikian, terima kasih. Saya akhiri, Adil Katalino, Wacurang ke surga, Wasengak ke jubatan. Proses tubuh tanah kalau menjadi hidup di mana mati di tanah. Secara khusus yang bagaimana berada di Kecamatan Tenai dulu. Jadi kalau sahabat dari mungkin pastikan mayor kenapa lantai 9 tanah. Nah, yang di mana tuh karena sebenarnya pelaksanaan itu direncanakan pada tanggal 5 dan tanggal 6. Tapi hati boleh tidak lagi mengasuh dandai. Abang si kurang pelaku di basi, abang tukang pembinaan. Tidur saya pembelaku dapat pimpin, dapat amas bakal pentingan. Ada menjadi Pak Anies Lantik.
Hala. Aku menampung tahu ri Pak Patih. Hari ini ia ni hendak membimbing kai. Madah menahui kai ada. Tampung tawar tepung jati tebus nyawa galak mati tepung tawar tepung mal obatan bunga jual gaji hala. Galak tajam cocok lancap. Tampung tawar tepung jati tebus nyawa galak mati tepung tawar tepung mal obatan bunga jual gaji hala. Aku menampung tahu ri ketua adik Kabupaten Ketapang. Inginin majam ajar madah nitih guru tentang adat jalan zaman titik atau moyang ilai apa yang kita 2, 3, 4, 5, 6, 7 saringan benar sungguh aku laksanakan adat jalan zaman titik. Aku hari ini pupur baras katak basi karena ikini hendak pakat bat kunci kubak karena jauh kalau damping kualap ikini belangkan sungai belampatan jumpong. Aku pupur baras katak basi wan pati jaga pati desa 9 damong 10 karena orang anin ngapa mengasak buntar mapal Lunjung, inya akhirnya pecangkam landas beliau bisa akhirnya panjang umur awet nyawa 8 nyaman 9 8 10 sambo 11 lapas lapasan ika jurang calat mantan kenawa. Cuma aku pupur baris kata basi ini bukan ikai
orang jadi payu tutung udah bukan ikai gatas galang berneta cuman ikai hari anin hadak pakat tamu haum dapat karena dikerasik mula tumbuh tanah mula menjadi aku minta sekacing tidak gugur segagang tidak layuk katak basi karas tidak makan tagar baras putih tidak santap bubuk jadi macam mana juga badan mulianya karena ini merimbang ikat anak buah tampang silih sekabupaten Ketapang. Jadi aku minta sekacing tidak gugur segagang tidak layuk akhirnya umur panjang awit nyawa dagang untung meraih murah akhirnya belakau dapat padi amenyup karang dapat jalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saringan benar sungguh aku melaksanakan adat dan zaman titik cuma aku baris ketak basi ini bukan kayak jadi payu untung mudah bukan kayak menaiki rumah basar jurung tinggi panu padia bukan ikan gatas galang berneta cuman ikan jauh talau damping kualap bulu tinjang galah panjang kulak kapit nyoh libar ikan hendak pakat bahat kunci kubak masalah adat jalan zaman titik karena dari kerasik mula tumbuh tanah mula menjadi 8 nyaman 9 8 10 sambu 11 lapas jurung calak bantar penawa sakit kajah baji panatang jadi orang anin berimbang mengikap anak buah tampang silih Kabupaten Ketapang jadi aku minta sekacing tidak gugur segagang tidak layuk akhirnya baras putih tidak santap bubuk bacika tidak makan tagar dari beberapa manajemen perusahaan Selanjutnya kami mengucapkan syukur untuk menyampaikan laporan yang terkait dengan latar belakang kegiatan yang pada hari ini kita laksanakan. Yang pertama, kami menekankan ini sangat kejadian sangat baik karena hal ini langka terjadi karena para petinggi di kabupaten Pati memakan waktu memberikan edukasi kepada kita supaya long investment atau long investasi dapat berjalan dengan baik dan ada disampaikan oleh Ketua DAD tadi bahwa kita berkeinginan antara ketertiban, keamanan, dan sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik. sudah bersengat ke bata terusik mula tumbuh tanah mula menjadi hidup di kandung adat mati di kandung tanah. Yang saya mati Bapak Pati Jaga Pati Desa 9 dan 10 yang juga sebagai sekretaris daerah Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Bapak Kejari dalam hal ini 2 kilo delegasi Intel Jasa Negeri Ketapang. Yang saya hormati Bapak Kapolres dalam hal ini 2 kilo Kapolsek Wilayah Bapak Yuganda. Yang saya hormati para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian di lingkup pemerintah Kabupaten Ketapang yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Kasat Pol PP, yang saya hormati Bapak Camat beserta seluruh unsur Forkopincam Kecamatan Jelai Hulu, Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang hadir di tengah kita, yang saya hormati para kepala desa beserta seluruh jajarannya se-Kecamatan Jelai Hulu, yang saya hormati para tokoh adat Demong Mantir yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan Bapak Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Jelai Hulu beserta seluruh jajaran yang telah menginisiasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Ketua Dede Mulyadi. Lembaga yang melindungi, tapi kita lihat dulu karena tadi kita di bawah naungan NKRI, ada hukum lain yang harus kita hormati. Nah kemudian saya ingin juga menegaskan bahwa beberapa dekade, mungkin 10-an tahun yang lalu, jadi tidak mungkin juga seorang ketua adat memutuskan sendiri, pasti dia Bapak HAM tadi itu. Yang banyak yang dipertimbangkan. Kalau misalnya hukum adat itu dijatuhkan sesuai standar 10 rial, nah kalau sini real atau Ya, saya lihat ini adalah start terbaik kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan langkah awal ya.
daripada kita mengobati nyiram api. Bagus kita mencegah, menggalang posisi. Juga yang saya hormati seluruh perusahaan yang sudah hadir hari ini. Saya dengar tadi lengkap ya, dari Sinarmas, angkat tangan. Sinarmas ya, ramai ya, 2, 3, 4, 5, 6. Dari Kargil ya, 5 orang. Kemudian dari FR ini ada 2, WSP dan Pape sendiri. Dia berdua tapi seorang. Mampu nggak nih? Kuat. Oke. Benar ya, kuat ya. Saya sanggup ya, nahannya gitu loh. Kemudian dari BGA, ya BGA aja perempat, ini seorang, 2 saja. Kecil, badan dulu, gacor. Kemudian panitia penyelenggara yang saya hormati, acara kita membahas uji buku bab hari ini. Seluruh panitia dan juga pengurus CU Demak Tumisik yang sudah meminjamkan ruangan ini, terima kasih. Serta seluruh hadirin yang hadir, yang mohon tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini, buata primbang alam bumi tanah air. Dan akhirnya kita bisa hadir dari berbagai daerah, dari Manis Mata hadir, dari Marau hadir, bahkan dari Tumang Titi, dari Tayak, tertarik hadir di sini. Ya, kami dari Ketapang, walaupun 16 sempat mengantri, tapi masih bisa hadir di sini. Pak Fajar juga 16 masih bisa sampai di malam ya. Itu semua karena berkat kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Agar seluruh persoalan-persoalan yang ada bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, ya, bisa mengedepankan kearifan-kearifan lokal untuk kebaikan bersama, mendukung pembangunan di Ketapang, pembangunan khususnya di wilayah Jalai, sekali Kenal Saharan ini bisa berjalan dengan baik, termasuk investasi-investasi yang hadir, yang ditujukan pada tingkatnya adalah untuk kemajuan masyarakat. Nah ini kita kawal bersama, harus kita dukung. Ya, bentuk dukungan salah satunya seperti ini, kita kawal bersama melalui kesepakatan-kesepakatan. Untuk apa? Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, menghindari hal-hal yang kita takutkan, adanya korban. Ya, yang harusnya tadi bisa mengedepankan dari hukum adat, kata Pak Kapolsek, kata Pak Kajari dari Pak Kasinto, melalui mekanisme restoratif justice atau hukum adat, terpaksa harus beralih kepada hukum positif hukum negara, hukum pidana, ya, melalui mekanisme atau pola kurung badan, ya, yang seharusnya itu cara terakhir, ultimum remedy. Cara terakhir, kalau terjadi kekacauan yang bisa membahayakan ketentraman, ketertiban umum, ya, wajar Pak Polisi bertindak. Kalau tadi cerita Pak Kapolsek, ada yang melempar tombak, bunda dan elak, maka tembus Pak masuk ke kan sudah membahayakan keselamatan. Wajar negara tampil, negara hadir menjaga keamanan ketertiban, melindungi semua warga negara. Jadi kita tidak ingin tanah arai kita ini dinodai hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai ada kulit cabai tumpah darah, ya. Jangan sampai ada perang sesama kita. Kurang daya, baik kita orang Dayak maupun kita dengan Melayu, kita dengan perusahaan dengan Jawa, tidak usah. Ya, kita harus hidup berdampingan supaya kita bisa fokus membangun, bekerja. Ya, mikirkan keluarga kita, mikirkan anak-anak kita yang harus sekolah, ya, membiayai kehidupan keluarga. Kita fokus bagaimana membangun ekonomi supaya kita bisa sejajar, bisa bersaing dengan orang lain. Ya, tanah arai kita kaya. Jadi malam saya sampaikan, ada sawit, ada tambang, ada
kayu dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini sebagai salah satu cara saya untuk mengedukasi, ya, melalui tadi Pak Kapolsek, melalui Pak Ketua DAD, melalui Pak Kasih edukasi kepada kita semua, memberikan kesadaran dan penyuluhan kepada kita semua. Kalau saya sendiri mungkin tidak bisa menyampaikan sampai sebanyak itu hal. Nah, ini tujuan sekali untuk kebaikan kita bersama. Kita ingin investasi hadir. Ini tidak semua daerah beruntung, ya. Tidak semua daerah beruntung hadirnya investasi. Banyak daerah lain yang tanahnya luas, lahannya luas, tetapi investasi tidak mau datang karena berbagai pertimbangan. Ya, misalnya terjadi perang atau rusuh terus atau diganggu terus, tidak akan ada yang mau. Siapa mau berdagang di tengah orang-orang? Karena investasi juga perlu jaminan keamanan. Benar tidak? Dari Kargil perlu jaminan keamanan, kan? BGA atau tidak perlu? Perlu jaminan keamanan. Perlu jaminan kepastian berusaha. Nah, kita masyarakat harus memanfaatkan peluang itu supaya mereka hadir. Ini kan bawa duit. Di sini hadirnya buat duit. Dia bangun camp, bangun kebun, nanam sawit, itu kan pakai duit. Ini kita jaga. Saya umpamakan mereka ini, ya, usaha mereka ini, perkebunan sawit ini, sawit ada penanaman sawit, ya, tidak ada tambang, ya, ada tambang. CMI datang nggak? CMI tidak ada, ya. Perusahaan perkebunan ini ibaratlah mereka ini merupakan mata air. Ini mata air. Mata air ini kita pakai untuk hidup, untuk minum, untuk makan, untuk masak, ya. Kemudian kita pakai juga untuk mandi, untuk kehidupan. Mereka ini operatornya PDAM, ya, tukang olahnya nanti sampai bagus, ya, punya pabrik, ya, punya kantor, distribusikan ke kita. Nah, sekarang kita penggunanya ini ikut serta memanfaatkan, ikut serta menikmati. Nah, kalau ada persoalan air keruh, airnya keruh, semarah-marahnya kita kan paling kita protes, tolong Pak, perbaiki. Silakan kepada saya sudah dipanggil ke namanya. Manis Mata, Ketua DAD Manis Mata. Ketua Bapak dan kami Tulairul. PT Andi Sawit Pas, ya, PT Sinarmas,
Lanjutkan PGA. PGA belum parah. Saya